Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah alladzi sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa takunu syuhada'a 'alan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin at-tahirin alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya berkumpul untuk memperingati satu hari dari sekian banyak hari-hari besar Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang telah berjuang untuk menggapai langit ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tentang jiwa-jiwa fitri yang sebulan penuh beribadah, berjuang untuk mendapatkan kemenangan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk mengenang, untuk memperingati hari-hari besarnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan dorongan yang kuat, spirit yang kuat untuk mendapatkan kekuatan dan kemenangan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari-hari besarnya Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam perbuatan seperti itu, la ayatin, ada banyak ayat, la ayatin, ada banyak tanda, likulli sabarin, untuk orang yang banyak bersabar, syakur, dan untuk orang yang banyak bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hari yang kita peringati saat ini dan juga diperingati oleh seorang muslim, bahkan seluruh penjuru muslim di muka bumi ini, adalah hari kemenangan, simbol kemenangan kita setelah kita melewati sebuah perlombaan besar yang namanya Ramadan. Di dalam Ramadan kemarin kita telah berlomba di siang harinya, di malam harinya, dan di sela-sela waktu yang ada kita berusaha menjadi orang-orang yang paling baik di muka bumi. Dan di dalam pertandingan bulan Ramadan itu, Allah Azza wa Jalla menjadi jurinya langsung, seperti yang Rasul katakan, fa innallaha yanduru ila tanafusikum, sesungguhnya Allah mengamati pertandingan di antara kalian semuanya. Dan selama bulan Ramadan ketika kita bertanding,
para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memantau kita semuanya, dan layaknya mereka sebagai supporter, seperti yang Rasul katakan, wa yubahi bikumul malaikatahu, dan Allah membanggakan kalian semuanya di hadapan para malaikatnya. Dan selama pertandingan bulan Ramadan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menjadi wasit, mengatur pertandingan kita semuanya selama bulan Ramadan. Dan Rasul mengatakan, fa'arullaha min anfusikum khaira, maka selama bulan Ramadan itu tunjukkanlah kepada Allah dari diri kalian segala bentuk kebaikan. Dan kemarin segala bentuk kebaikan kita telah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berpuasa 1 bulan penuh di siang harinya. Di malam hari selama bulan Ramadan kita senantiasa menjalankan qiyamu Ramadan, atau yang kita sebutkan dengan salat tarawih. Kemudian dengan tarawih membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan di ujung Ramadan, setelah kita semuanya bertanding, Allah menjadi jurinya, para malaikat menjadi supporternya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasitnya. Di ujung pertandingan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman. Ada yang menyedihkan dan ada yang menggembirakan. Beliau mengatakan, fa inna syaqiyya, sesungguhnya orang yang celaka adalah man hurrima fihi, orang yang selama di dalam bulan Ramadan itu diharamkan oleh Allah rahmatullahi azza wa jalla, diharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, hari yang kita peringati saat ini adalah hari kemenangan kita. Idul Fitri adalah simbol kemenangan umat Islam yang mengalahkan umat-umat yang ada di muka bumi ini. Seperti halnya dulu umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, umat yang sebelumnya disebut oleh Allah sebagai umat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, setelah Allah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran melalui Rasulullah untuk mereka semuanya, tidak lama kemudian umat yang dulunya adalah jahiliyah diganti oleh Allah dengan gelar yang paling mulia di muka bumi. Seperti yang Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling baik di muka bumi, yang dikeluarkan, yang disiapkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Walau bagaimanakah pada hari ini, ketika kita memperingati hari besar Allah Subhanahu wa taala ini, bagaimana kita mengisinya hari kemenangan ini? Marilah kita belajar dari orang besar, dari orang hebat, orang yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah orang yang sangat paham tentang jahiliyah, karena pada zaman jahiliyah mungkin banyak kezaliman yang mungkin pernah beliau lakukan. Tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun menjadi orang yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul pun memberikan gelar kepada Umar Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang jahiliyah, dan membedakan mana yang baik, mana yang hak, dan mana yang paling baik di muka bumi ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah menjadi khalifah bagi umat Islam yang kedua, dan setelah menjadi Amirul Mukminin yang pertama bagi seluruh umat Islam, maka setelah persiapan yang sangat panjang, persiapan manusia yang sangat maksimal, maka pada tahun 636 Masehi, Allah memberikan takdir kepada umat Islam. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk penaklukan Baitul Maqdis, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa dari cengkraman penjajahan baik Yahudi ataupun Nasrani. Dan pada tahun itu, kurang lebih pada tahun 17 Hijriah atau 636 Masehi, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengar kabar dari panglima perangnya
Amr bin As radhiyallahu anhu, umat Islam diberi kemenangan oleh Allah menaklukkan kota suci Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang menjadi rebutan tiga agama samawi, tiga agama langit. Yahudi menginginkan tempat suci itu, Nasrani menginginkan tempat suci itu, dan Islam pun juga menginginkan tempat suci itu. Dan ketika Umar, Amirul Mukminin kita yang pertama, khalifah kita yang kedua di muka bumi ini, mendengar kabar kemenangan telah Allah berikan kepada mereka, maka sang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada hari itu meninggalkan kota suci yang pertama bagi umat Islam, Makkatul Mukarramah, yang di dalamnya ada Masjidil Haram dan Ka'bah Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan. Dan pada hari itu Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu juga meninggalkan kota suci yang kedua bagi umat Islam, Al-Madinatul Munawwarah, yang di dalamnya ada Al-Masjidun Nabawi, guna menjemput kota suci yang ketiga bagi umat Islam, Baitul Maqdis, yang ada di Palestina, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama. Dan dalam perjalanan yang sangat jauh itu, Amirul Mukminin ditemani oleh pembantunya yang namanya Aslam. Satu, seorang Amirul Mukminin. Yang kedua, pembantu Aslam, dengan mengendarai satu ekor keledai atau unta dalam riwayat yang lain. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ingin menzalimi hewan tunggangannya atau keledai ataupun unta tadi, maka dia tidak mau menaiki keledai tadi dengan dua orang sekaligus, agar tidak ada kezaliman untuk sang hewan. Maka Umar pun 1 kilometer mungkin naik kendaraannya, dan sang pembantu Aslam jalan kaki, dan bergantian seterusnya. Gantian pembantu naik keledai dan Umar pun jalan kaki. Lalu apa yang terjadi? Ketika dua orang yang beda status itu, satunya adalah Amirul Mukminin, pimpinan orang mukmin seluruh penjuru dunia, yang satunya adalah seorang pembantu, giliran naik unta dari kota Madinah sampai Baitul Maqdis Palestina, dengan takdir Allah, ketika memasuki pelataran Masjidil Aqsa di Palestina, gilirannya sang Amirul Mukminin jalan kaki, sementara sang pembantu Aslam gilirannya adalah ada di atas unta. Ketika banyak orang terpukau, terkesima, merasa ada pandangan yang aneh, mana mungkin seorang Amirul Mukminin jalan kaki, sementara seorang pembantu naik dengan enaknya di atas unta ataupun di atas keledai. Ketika banyak orang yang bertanya-tanya, mana sang khalifah, mana sang pembantu, maka pada waktu itulah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu memberikan sambutan yang sangat indah kepada umat Islam yang ada pada waktu itu, dan pada pagi hari ini sampai kepada kita semuanya. Di antara potongan khutbahnya adalah kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna adilla'a, saudaraku, dulu kita adalah orang-orang yang hina. Ketika dulu kita menjadi jahiliyah, tidak dipandang oleh dunia, kita memakan bangkai yang kuat, memasak yang lemah, minum darah dan lain sebagainya. Kunna adillah, dulu kami adalah orang-orang yang hina, tidak dipandang oleh dunia. Fa'azzanallahu bil Islam, namun setelah itu Allah memberikan izzah kepada kita dengan Islam. Allah memberikan kehormatan kepada kita dengan Islam. Dan pada hari ini Allah memberikan kemenangan kepada kita dengan Islam. Yahudi kita kalahkan, Nasrani kita kalahkan. Fa'azzanallahu bil Islam, kita diberi kehormatan dan kemenangan oleh Allah dengan Islam. Lalu di ujung riwayat Umar mengatakan, fa'idabtaghaina ghairal Islam, oleh karena itu kapan saja kita jauh dari Islam, kapan saja kita meninggalkan ajaran Islam, adallanallah, Allah pasti akan memberikan kelemahan dan kehinaan kepada kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita melihat, kita membongkar, kita belajar dari pesan singkatnya sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada hari ini umat Islam kita, baik yang ada di Indonesia ini
Mungkin di Indonesia kita menjadi orang yang mayoritas, jumlah kita lebih banyak. Tapi kalau kita lihat kondisi kita, nasib kita selaku umat Islam di Indonesia ini, seakan-akan kita adalah kelompok minoritas, tidak banyak berdaya. Justru yang mengendalikan adalah bukan umat Islam itu sendiri. Dan di luar negeri sana ada sebuah negeri yang dulu menjadi kebanggaan umat Islam, dan tempat tinggalnya adalah kota yang ketiga yang disucikan oleh umat Islam, Baitul Maqdis, Palestina, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Saat ini kondisi mereka dijajah oleh Yahudi Israel. Mereka dijajah, mereka dibombardir, mereka dibunuh. Dan kita, begitu pula umat Islam yang ada di muka bumi ini, seakan-akan tidak berdaya untuk memberikan pertolongan kepada mereka semuanya. Ada apa ini? Barangkali jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa idza taghaina ghairal Islam, kapan saja kita menjauhi, mencari ajaran selain Islam, adallana Allah akan memberikan kehinaan kepada kita semuanya. Dan kita bisa melihat saat ini, di antara penyebab umat Islam lemah, tidak dipandang oleh dunia adalah karena jauhnya umat Islam. Dan bentuk yang pertama adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama, bu'dul muslimina an kitabillah. Ketika umat Islam jauh dari kitab Allah yang namanya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika umat Islam jauh dari kitab Allah, padahal Allah menurunkan Islam melalui Al-Quran itu. Dan kalau umat Islam jauh dari kitab Allah, maka dia pun akan jauh dari agama Allah. Dan pada waktu yang sama Allah pun akan memberikan kehinaan dan kelemahan kepada umat Islam. Dan kondisi umat Islam seperti ini, jauh dari kitab Allah, pernah diprediksikan, pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah sedih. Dan sedihnya umat Islam itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. Ketika Rasul sedih, kecewa melihat kondisi umatnya dan bermunajat kepada Allah, Allah pun mengabadikan di dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa qala ar-rasulu, dan Rasulku yang namanya Muhammad itu mengeluh kepadaku. Kata Allah, isinya adalah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, mereka telah menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang dihijrai, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, sesuatu yang tidak dipedulikan. Itulah kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tujuan utamanya adalah agar umat Islam setelah mendengar keluhan Nabi Muhammad yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak mengalami nasib seperti itu dan berusaha menjadi orang yang paling baik dalam pandangan Allah dan dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab yang kedua adalah kenapa umat Islam jauh dari agama Allah, dan sebab itu pula membuat dia hina, tidak berdaya di hadapan orang lain. Sebab yang kedua adalah adamu thiqatil muslimina bidinihim, tidak yakinnya umat Islam dengan kebenaran agamanya. Ada sebagian umat Islam ragu dengan kebenaran agama Islam. Mereka mulai berani meninggalkan ajaran-ajaran agamanya sendiri. Mereka dengan mudah meninggalkan sholat fardu. Di dalam bulan Ramadan ada muslim dengan gampangnya tidak puasa Ramadan tanpa ada udzur syar'i. Mereka berani meninggalkan zakatnya padahal mereka mampu. Mereka berani meninggalkan ajaran-ajaran yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau umat Islam sudah ragu dengan agamanya dan berani meninggalkan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin orang itu sanggup menjaga kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin orang seperti sanggup untuk melindungi agama Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semuanya, fisilmi, di dalam agama Allah yang namanya Islam ini, kafah, totalitas, semuanya sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian semuanya mengikuti langkah-langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian semuanya adalah musuh yang paling nyata.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan sebab yang ketiga, umat Islam dikatakan jauh dari agama Allah, dan sebab itu pula membuat umat Islam tidak berdaya, menjadi rendah, tidak punya harga diri di hadapan orang lain adalah ta'assubul muslimina bimadahibihim. Ketika umat Islam fanatis, ta'assub dengan kelompoknya, dengan organisasinya, dengan madhabnya, dan melupakan ikatan yang indah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah harus bersaudara. Mereka lupa dengan ikatan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka juga lupa dengan ikatan takwa. Padahal takwa yang mengikat kita di muka bumi ini, apabila kita pertahankan, akan berlanjut langgeng abadi sampai nanti pada hari kiamat. Seperti yang pernah Allah katakan di dalam Al-Quran, al-akhillau, para teman dekat, para sahabat, para khalil, para kekasih, yauma idzin, pada hari itu nanti, pada hari kiamat, ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala digelar, ba'duhum li ba'din aduun, orang-orang pada hari kiamat itu nanti satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali sekelompok orang yang bertemu, berorganisasi, berpaguyuban karena takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di Indonesia ini persatuan harus kita jaga. Di Indonesia NU harus berdiri. Di Indonesia Muhammadiyah harus berdiri. Di Indonesia Persis harus berdiri. Mereka semuanya adalah saudara, satu ayah, satu ibu, saudara kandung, yaitu al-Islam, orang tua mereka semuanya. Seperti yang Allah katakan, wa'atiullaha, dan taatlah kalian kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, wala tanaza'u, jangan saling benci-membenci, fatafshalu, sehingga kalian semuanya menjadi lemah, wa tadhhaba rihukum, dan hilang wibawa kalian semuanya, wasbiru, dan sabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang terakhir, sebelum kita akhiri khutbah yang pertama ini, saya ingin memberikan di dalam hari raya Idul Fitri yang sangat bahagia ini, karena kita disuruh untuk saling menasihati dan mengingatkan dengan kebaikan dan kesabaran, maka dalam situasi yang sangat berbahagia ini, yang pertama kami memberikan pesan kepada para bapak dan para orang tua yang ada di sini. Marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka mendirikan salat fardunya tepat pada waktunya. Ajari mereka pula untuk menjalankan salat sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajari mereka untuk senantiasa taat, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selalu meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban dari kita semuanya selaku orang tua, seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari sengatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, kami sampaikan kepada anak-anak dan adik-adik remaja yang hadir di sini. Jadilah kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan selalu berbaktilah, taatlah kepada kedua orang tua kalian. Jadilah kalian semuanya aset, kekayaan bagi orang tua yang sejajar dengan sedekah jariyah mereka, yang sejajar dengan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Dan janganlah kalian semuanya menjadi musuh ataupun fitnah bagi kedua orang tua kalian, karena Allah mengatakan wa'lamu, dan ketahuilah kalian semuanya, annama amwalukum, bahwasanya harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnatun, bisa menjadi fitnah, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun adzim. Dan pesan yang terakhir adalah kami tujukan kepada kaum wanita, para ibu dan remaja putri yang hadir pada kesempatan kali ini. Kalian adalah
hamba-hamba Allah yang paling disayang oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, taatilah Allah. Oleh karena itu, taatilah Rasulullah dan taatilah suami-suami kalian selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup aurat kalian dengan mengenakan busana muslimah yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kaum muslimah, kepada kaum mukminah, seorang wanita, al-mar'atu idza shallat khamsaha, kalau dia salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan puasa pada bulan Ramadannya, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan bisa menjaga kehormatan kemaluannya sebagai seorang muslimah, kata Rasulullah, faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at, silakan wanita muslimah itu memasuki surga Allah dari pintu manapun yang ia mau. Mudah-mudahan potongan-potongan riwayat tadi bisa kita gunakan untuk menyempurnakan keislaman kita dan keimanan kita di ujung atau di akhir bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wala mujahidan fi sabilika illa nasarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus DKM Masjid Al-Mukhlisin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Innal hamdalillah wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.